Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Pagi hari ini kita akan belajar PLBJ, masuk kepada materi tentang keragaman bentuk rumah adat Betawi. Namun anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, materi yang Bapak sampaikan dapat mudah kalian pahami, dan juga anak-anak jangan lupa sarapan terlebih dahulu agar badan tetap fit, dan yang tidak kalah penting adalah anak-anak selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa? Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja, mari kita mulai. Betawi adalah suku yang berasal dari daerah Jakarta. Jakarta merupakan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta sekaligus ibu kota Republik Indonesia. Nah, suku Betawi juga memiliki rumah adat yang mencerminkan budaya khas masyarakat Betawi. Rumah adat Betawi terdiri atas 3 jenis rumah adat, yaitu rumah joglo, rumah gudang, dan rumah kebaya. Masing-masing rumah adat tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Oke, yang A, mengenal beragam bentuk dan ciri rumah adat. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah pernah membahas ya, macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, tiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri bentuk bangunan rumah yang khas. Bentuk rumah adat tersebut mencerminkan identitas suatu suku bangsa tersebut. Misalnya, rumah adat Jawa bernama joglo, rumah adat Minangkabau bernama rumah gadang, rumah adat Batak bernama jabu, rumah adat Toraja disebut tongkonan, rumah adat Mentawai disebut uma, dan rumah adat Dayak disebut betang. Dan masih banyak lagi ya, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Rumah adat Betawi terdiri atas 3 jenis rumah adat, yaitu rumah joglo, rumah gudang, dan rumah kebaya. Gudang ya, bukan gadang. Kalau gadang itu Minangkabau. Ciri khasnya antara lain, yang pertama nih, ciri dari rumah kebaya. Rumah kebaya adalah rumah yang ditempati oleh golongan orang terpandang ya, atau orang-orang mampu. Rumah adat kebaya merupakan salah satu peninggalan budaya nenek moyang. Berikut adalah bagian-bagian dalam rumah kebaya. Yang pertama, bagian atap terbuat dari material genteng tanah atau dari anyaman daun kirai. Kemudian, bagian fondasi menggunakan susunan batu alam yang telah menyerupai umpak. Umpak merupakan unsur bangunan yang berfungsi sebagai penyangga tiang pada bangunan berkonstruksi kayu. Fondasi ini berfungsi sebagai penyangga tiang-tiang agar bangunannya lebih kukus atau lebih kokoh mungkin ya. Kemudian konstruksi kuda-kuda dan gorden rumah adat terbuat dari material kayu kecapi dan kayu gowok. Nah, konstruksi kuda-kuda adalah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban atap termasuk juga beratnya sendiri dan sekaligus dapat memberikan bentuk pada atapnya. Adapun balok tepi biasa disebut dari kayu pohon nangka. Kemudian yang keempat, bagian bangunan pendopo dibuat agak luas. Di sini diletakkan meja, kursi ya. Reng dan kaso yang digunakan menjadi dudukan atap dibuat dari bambu. Reng berupa bambu yang dibelah-belah, sementara kaso terbuat dari bambu yang utuh. Kemudian, warna dinding yang dibuat dari material kayu nangka biasanya menggunakan warna cerah, seperti hijau ataupun warna kuning. Nah, ini merupakan contoh gambar dari rumah kebaya. Oke, selanjutnya rumah gudang. Rumah gudang berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang bervariasi. Atap rumah gudang berbentuk seperti pelana kuda dan disusun dengan kerangka kuda-kuda. Bagian depan rumah diberi atap miring yang disebut markis atau topi. Markis ini berfungsi untuk menahan paparan sinar matahari dan juga air hujan. Rumah ini dibagi hanya menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian tengah. Sementara untuk bagian belakang disatukan dengan bagian tengah.
Ruang bagian depan digunakan untuk menerima tamu. Bagian depan rumah juga terdapat serambi untuk menerima tamu atau tempat bersantai seluruh anggota keluarga. Di bagian serambi juga dilindungi dengan atap kecil, sedangkan ruang bagian tengah biasa digunakan untuk berkumpul keluarga. Nah, ini merupakan contoh gambar rumah gudang ya. Kemudian, rumah joglo. Bangunan rumah adat Betawi joglo mirip dengan rumah adat dari Jawa, terutama bagian atapnya. Rumah joglo Betawi ini memiliki bentuk bujur sangkar. Rumah joglo terbagi menjadi 3 ruang, yaitu ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Ruang depan biasa disebut dengan serambi depan yang berfungsi untuk menerima tamu. Kemudian ruang tengah biasanya digunakan sebagai ruang makan, ruang berkumpul keluarga, dan ruang tidur. Lalu ruang belakang digunakan untuk dapur dan juga kamar mandi. Rumah adat joglo biasanya terletak di tengah kota. Pengaruh dari budaya Jawa yang terdapat pada rumah ini adalah atapnya. Sekarang ini rumah joglo Betawi sudah menyesuaikan dengan keadaan di lingkungan sekitar. Nah, ini merupakan gambar atau foto dari rumah joglo. Oke, mungkin itu aja penjelasan singkat dari Bapak pada materi pagi hari ini. Sekarang tugas mandiri kalian adalah menggambar rumah adat Betawi. Bisa kalian lihat di internet atau di buku-buku bacaan yang mungkin kalian miliki ya. Nanti gambarnya itu kalian fotokan, kemudian diupload di Google Classroom seperti biasa. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah membantu kalian dalam mengerjakan tugas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.